Kami persilakan Bapak Panglima TNI dan Kapolri serta para hadirin yang kami hormati untuk duduk. Selamat pagi para hadirin, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP serta seluruh pejabat utama Mabes TNI yang mendampingi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI serta para pejabat utama Mabes Polri yang mendampingi. Kami ucapkan selamat datang kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Bupati Tangerang, alumni Akabri 1990, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara 31 tahun gelar Akabri 90 Mengabdi untuk Negeri. Baiklah, luar biasa sekali, senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan langsung sinergitas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam gelar Akabri 90 kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pagi hari ini. Di sini kita akan menyaksikan langsung para hadirin yang terhormat soliditas dari Angkatan 90 dalam mendukung target pemerintah untuk mewujudkan percepatan vaksinasi hingga akhir tahun nanti, yakni 70% vaksinasi di seluruh Indonesia. Dan marilah kita memulai rangkaian acara hari ini dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita berdoa bersama, izinkanlah saya menyampaikan sedikit ucapan tanda syukur atas prestasi yang telah diraih, digores oleh putra putri bangsa yang terbaik yang telah senasib seperjuangan meraih prestasi bersama angkatan tahun 90. Bapak Ibu sekalian, syukur itu sangat penting, baik secara agama maupun secara budaya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat dan prestasi yang Tuhan berikan kepadanya adalah orang yang tidak terpuji. Tapi sebaliknya, orang yang bersyukur bukan hanya dipuji oleh sesama makhluk penghuni bumi, tapi juga akan dipuji para penghuni langit. Idealnya kita jangan hanya menjadi populer di bumi, hanya akan menjadi
Populer di bumi saja tidak cukup sebagai insan kamil, sebagai manusia paripurna. Beri kesempatan langit untuk memuji kita semuanya. Ada orang selebriti di bumi, tidak ada yang kenal di langit. Tapi ada orang yang selebriti langit, meskipun tidak ada yang kenal di bumi. Harapan kita semuanya, kita persembahkan pengabdian ini, bukan saja di bumi, tapi juga sekaligus di langit. Orang yang sukses di bumi tidak sukses di langit, separuh keberhasilan. Tentu juga kita tidak boleh hanya sukses di langit, tapi tidak memberikan apapun terhadap bumi. Karena itu, apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini kita saksikan bersama, itu suatu hal yang sangat penting. Karena kita mempersembahkan pengabdian kita terhadap masyarakat kita. Di luar kita menyaksikan betapa banyak masyarakat kita itu sangat ceria, sangat bangga dan sekaligus sangat bahagia mendapatkan sentuhan apresiasi langsung dari putra-putri terbaiknya, ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ya, Angkatan Udara, Polri. Betapa bangga mereka karena yang hadir di sini adalah langsung para orang nomor satu mereka. Ya, karena itu Bapak Panglima yang saya hormati, Pak Kapolri, ya, dan seluruh pejabat tinggi yang lain yang hadir pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan syukur. Syukur itu bahasa yang populer. Sebetulnya bahasa Arab nih, tapi menjadi bahasa Indonesia. Syukur artinya memuji. Akan tetapi di dalam bahasa agama Islam itu ada 4 tingkatan memuji. Ada yang disebut memuji di mulut tapi tidak memuji di hati, itu bahasa Arabnya tamaddah. Banyak juga di antara masyarakat kita seperti ini. Mulutnya manis tapi hatinya pahit, itu tamaddah. Ada yang hatinya manis, semanis yang keluar di mulutnya, itu namanya tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, itu tahmid. Pujian kita dalam hati keluar seindah dengan yang keluar dari mulut, itu namanya tahmid. Kalau syukur tidak hanya sekedar memuji di dalam lisan, tapi ada action. Actionnya itu berbagi. Nah, apa yang kita lakukan yang digagas oleh Angkatan tahun 90 AKABRI ini, benar-benar syukur, karena bukan hanya memuji Tuhan dari segi mulut saja, tapi juga dengan action. Rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya seperti yang kita saksikan di luar, tapi kemarin-kemarin juga telah melakukan banyak sentuhan-sentuhan rasa terhadap masyarakat, seperti yang disimbolkan oleh para pimpinan kita selama ini kan. Mulai dari Pak Presiden kita, Pak Panglima kita, Pak Kapolri kita. Bahasa yang dilantunkan adalah bahasa feminin. Bahasa feminin itu sesungguhnya bahasa Tuhan. Bahasa yang keluar dari hati nurani itu bukan bahasa manusia, tapi itu divine voice, bahasa Tuhan. Apapun agama kita, apapun etnik kita, kalau yang berbicara itu adalah hati nurani, humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada mereknya. Sambung rasa ini sangat penting. Inilah perjumpaan yang sangat ideal para pimpinan kita yang menggelar tanda syukur Angkatan tahun 90 ini punya persamaan elang vital yang sangat prinsip, yaitu bicara dengan rasa. Dalam bahasa agamanya, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari hati sanubari, itulah nanti yang akan mendarat di dalam lubuk hati masyarakat.
katakan dengan rasa. Say with love, katakan dengan cinta. Maka insya Allah itu akan mendarat dalam hati. Jangan main-main terhadap orang yang menggunakan bahasa batin, sebab sesungguhnya pada hakikatnya bahasa itu bukan bahasanya. Bahasanya Tuhan lewat mulutnya yang bersangkutan. Makanya itu wibawa akan muncul manakala kita melakukan proses pembatinan terhadap sebuah statement sebelum kita lontarkan ke masyarakat. Ini sangat penting, saya ulangi sekali lagi. Segala statement yang melalui proses pembatinan baru kita ungkapkan keluar, itu artinya meminjam bahasa Tuhan. Tapi kalau itu spontanitas, sebagus apapun statement itu, kalau tidak melalui proses pencemplungan, tidak melalui proses pembatinan, maka masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Inilah bahasa spiritual yang muncul pada benak angkatan tahun 90 ya, akan saya diam-diam juga menjadi pengamat kecil Bapak Ibu sekalian. Ada substansi yang sama-sama menggunakan bahasa batin. Tidak ada resistensinya Bapak Ibu, percaya. Bahasa yang dikeluarkan melalui proses pembatinan tidak akan pernah menuai kontroversi. Tapi bahasa yang spontanitas tanpa melalui proses pembatinan, itulah nanti yang akan menuai kontroversi. Kenapa? Enggak berkah. Bahasa yang dilakukan dengan menggunakan bahasa batin, itulah statement yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Ada divine intervention, ada intervensi ilahi di dalam rangka terwujudnya sesuatu itu. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memimpin doa bersama pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mohon maaf Pak Panglima kalau saya tambahkan sedikit statement-statement seperti ini. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin secara agama Islam, yang lainnya kita saling berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, saksikanlah kami semuanya. Inilah kami para hamba-Mu, duduk bersimpu di hadapan-Mu pada pagi hari ini, seraya mengucap syukur atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kami, wabil khusus keluarga besar angkatan AKBP tahun 90, atas prestasi yang Engkau anugerahkan kepada kami semuanya, sehingga kami bisa berbakti kepada sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat tersentuh dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang banyak memberikan manfaatnya terhadap orang lain. Kami berusaha untuk mengikuti pesan luhur itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa-sisa umur dan juga sisa-sisa jabatan yang Engkau anugerahkan kepada kami ini, kami mohon agar Engkau menuntun kami, agar kami tidak tergelincir. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, efisienkan dan efektifkan usia kami di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh bangsa dan negara kami. Ya Allah, juga kami mohon kepadamu ya Allah, ridhailah apa yang pun yang kami lakukan. Hari ini benar-benar kami bersyukur ya, karena inilah yang kami bisa lakukan. Engkau Maha menyaksikan, tekad kami hanya satu, bagaimana menyejahterakan warga bangsa kami. Dan inilah sesuai dengan kemampuan yang kami lakukan. Kami mencoba mempersembahkan apa yang kami miliki, power apa yang kami miliki juga, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga bangsa kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah perjuangan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih panjang perjalanan yang kami akan lewati, masih besar tantangan yang kami hadapi.
Tapi sebesar apapun tantangan itu, jika Engkau hadir dengan kasih sayang-Mu, maka insya Allah akan ringan tantangan itu, kami akan lewati semuanya. Kami mohon ya Allah, satukanlah pikiran dan jiwa kami beserta dengan segenap warga bangsa Indonesia dalam mengarungi bahtera perjalanan bangsa kami. Kami sungguh yakin dengan pertolongan-Mu ya Allah, sebesar apapun ombak yang ada di laut sana, itu pasti kami akan bisa lewati dengan aman dan tenang. Pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Dengan segala kelemahan hamba-Mu dan dengan segala keterbatasan yang kami miliki, izinkanlah kami melanjutkan kegiatan-kegiatan produktif yang kami nilai baik untuk masyarakat kami. Lindungilah kami, tuntunlah kami, genggamlah kami ya Allah. Kami sungguh sangat yakin di dalam genggaman-Mu maka kami bisa produktif, bisa melakukan yang terbaik untuk ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih atas segala kesempatan dan kenikmatan prestasi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga ini bukan hanya bermanfaat untuk di dunia, tapi juga insya Allah semoga punya pahala nanti di akhirat kelak. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan rangkaian acara pagi hari ini dengan menyaksikan video kegiatan 31 tahun gelar Akabri 90 Mengabdi untuk Negeri. Pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun 2021. Agar target tercapai, Presiden Jokowi berharap target tersebut juga dapat direalisasikan di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di urutan kelima teratas dunia dengan jumlah penerima vaksin terbanyak, mencapai 110 juta masyarakat per tanggal 21 Oktober 2021. Presiden meminta kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dibarengi dengan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Kita inginkan seluruh provinsi bisa tervaksin minimal 70% itu di akhir tahun ini. Syukur sebelum perhelatan, terutama yang di sekitar saya sudah bisa diselesaikan. Saya rasa itu, terima kasih atas kerja keras kita semuanya. Semoga dengan kecepatan vaksin yang telah kita lakukan, penyebaran COVID, penyebaran varian Delta bisa kita kurangi, bisa kita hentikan. Mendukung kebijakan pemerintah, TNI Polri terus bersinergi wujudkan target vaksinasi untuk mempercepat kekebalan komunal agar tercipta masyarakat yang sehat dan pemulihan sektor ekonomi. Panglima TNI dan Kapolri gencar melakukan peninjauan vaksinasi massal di berbagai daerah guna memastikan akselerasi vaksinasi dengan target 2 juta vaksin satu hari dapat tercapai. Akselerasi terus kita lakukan, baik di wilayah-wilayah yang capaiannya sudah tinggi, termasuk wilayah-wilayah aglomerasi, sehingga lalu lintas masyarakat, aktivitas masyarakat di wilayah tersebut bisa berjalan dengan lancar dengan perlindungan vaksinasi baik 1 maupun dosis 2. Harapan dari Bapak Presiden bahwa bagaimana kita mewujudkan vaksinasi 70% terhadap masyarakat Indonesia betul-betul bisa terwujud. Saat ini kita sudah masuk di kurang lebih 52 atau 54%. Menyukseskan target pemerintah 31 tahun gelar Akabri 90 Mengabdi untuk Negeri, menggelar kegiatan vaksinasi dan bakti sosial di 34 provinsi yang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu. Dengan sasaran vaksinasi bagi masyarakat umum, lansia, dan pelajar.
Sebanyak 60.000 dosis vaksin disediakan bagi masyarakat hingga akhir tahun. Akselerasi vaksinasi juga dilakukan secara door-to-door guna menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dan masyarakat dengan disabilitas. Kegiatan serbuan vaksinasi 31 tahun gelar Akabri Mengabdi untuk Negeri juga diiringi dengan kegiatan bakti sosial kepada keluarga prajurit TNI, anggota Polri, pegawai negeri sipil Polri yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Serta bantuan sosial juga diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebagai wujud keseimbangan dan kepedulian sosial. TNI Polri terus sinergi wujudkan target vaksinasi nasional agar terciptanya masyarakat sehat, masyarakat hebat. 31 tahun gelar Akabri 90 mengabdi untuk negeri. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh Akabri 90. Dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita langsung akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Gelar Akabri 90 kepada yang terhormat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitoga SH. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI beserta PJU Pendamping, Bapak Kapolri beserta PJU Pendamping, Ketua KPK yang saat ini bergabung dengan rekan-rekan Akabri 90 di Jawa Timur, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MH, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, Ketua Nafati, Ketua Moro, Ketua Kompak, serta seluruh alumni Akabri 90 dimanapun berada yang tergabung secara virtual hari ini, Forkopimda Tangerang, saudara-saudaraku penerima santunan, serta seluruh undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Salam integritas, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan keluangan kesempatan untuk hadir dalam rangka bakti sosial dan vaksinasi massal Gema Lembah Tidar atau gelar Akabri 90. Segenap alumni Akabri 90 mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri di tengah kesibukannya masih berkenan hadir dalam kegiatan vaksinasi massal dan bakti sosial 31 tahun gelar Akabri 90 mengabdi untuk negeri. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri serta hadirin yang kami hormati, pada gelar Akabri 90 31 tahun mengabdi untuk negeri dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami berfokus atau menekankan pada keseimbangan rasa peduli sosial dalam wujud perhatian selain kepada masyarakat luas, juga kepada anggota TNI dan Polri dan PNS yang meninggal dunia akibat COVID. Dengan pertimbangan keseimbangan tersebut, gelar Akabri 90 telah sedang dan akan melakukan kegiatan berupa santunan kepada anggota TNI dan Polri beserta PNS-nya di seluruh Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID sebanyak 1.245 orang yang diberikan dalam bentuk voucher belanja yang dapat dibelanjakan di gerai supermarket terdekat. Kedua adalah vaksinasi massal sebagai rangkaian gelar 31 tahun Akabri 90 dalam beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan di 52 lokasi
dengan sasaran vaksinasi sebanyak 20.463. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang kami hormati, para hadirin sekalian, pada hari ini akan dilaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat di seluruh Indonesia dengan alokasi vaksin khusus AKABRI 90 bekerja sama dengan Kemenkes RI sebanyak 162.417 dosis dengan sasaran utama kepada para pelajar dalam rangka mendukung program pembelajaran tatap muka yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Gelar AKABRI 90 berusaha membangun pula kepedulian sosial dalam bentuk memberi santunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat terdampak di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami Panitia Pusat mewakili seluruh rekan-rekan gelar AKABRI 90 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang telah memberikan sumbangan berupa kendaraan roda 4 kepada Pondok Pesantren Subulu Salam di Kabupaten Madinah Sumut dan Panti Asuhan Terima Kasih Abadi di Medan. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen P2 Kemenkes RI, pemilik gedung ini Jaga Nusantara 1 yang telah memfasilitasi tempat penyelenggaraan acara ini, dan Aprindo yang telah memfasilitasi penyediaan voucher belanja, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama para panitia yang sudah sibuk menyelenggarakan dan mempersiapkan acara ini. Kami mohon maaf apabila penyelenggaraan kegiatan sosial gelar AKABRI 90 ini terdapat banyak kekurangan. Salam integrasi dan salam presisi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu dia laporan terkait dengan acara ini langsung dari Ketua Panitia Acara. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya para hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kapolri kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP, beserta seluruh pejabat utama Mabes TNI yang saya hormati, Bapak Imam Besar Nasruddin Gelar, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Bapak Pangdam Jaya, kemudian Kapolda Metro, rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri, ada Pak Kadif Humas, Kadif Propam, Pak Asop selaku tuan rumah hari ini. Yang saya hormati seluruh ketua harian dan ketua angkatan dari masing-masing AKABRI 90 yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Bupati Tangerang, yang saya hormati Presdir Anabati Group, Ketua Aprindo, dan tentunya seluruh alumni AKABRI 90 yang hadir secara fisik maupun virtual di 18 provinsi kalau tidak salah yang tersambung saat ini. Dan mohon maaf, tadi ada Ketua KPK yang ikut bergabung di Jawa Timur, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Tentunya yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir menyaksikan secara langsung gelar Akabri 1990 dalam rangka 31 tahun mengabdi untuk negeri yang dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Tadi ada kegiatan santunan terhadap korban, utamanya keluarga besar TNI Polri yang meninggal karena COVID. Kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, dan juga bagaimana mewujudkan program untuk melaksanakan akselerasi terkait dengan percepatan vaksinasi dalam rangka mewujudkan target dari Bapak Presiden untuk mencapai target 70% di akhir tahun nanti. Satu hal yang bisa saya lakukan bahwa semakin hari sinergitas dan soliditas dari TNI Polri terus menguat, terus bangun, dan ini adalah kunci utama dari keberhasilan kita di dalam mengendalikan laju COVID-19. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita berikan aplaus untuk sinergitas dan soliditas TNI Polri. Terima kasih kepada rekan-rekan Akabri 1990 yang hari ini juga mewujudkan sinergitas dan soliditas itu dalam upaya untuk terus memperkuat apa yang menjadi program kita semua, program pemerintah, program Bapak Presiden untuk menghadapi situasi COVID-19. Alhamdulillah bahwa dari sinergitas dan soliditas yang terbangun selama ini, TNI Polri menjadi garda terdepan, tentunya bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Dalam hal ini para kepala daerah, dinas kesehatan, rekan-rekan yang tergabung dalam relawan, kemudian juga stakeholder yang lain dari dan BKKN, dan kemudian juga BIN. Saat ini kita melihat bahwa pencapaian sudah di angka 56% untuk dosis pertama, dan tahap kedua kurang lebih 32%, dan harapan kita tentunya bagaimana di akhir tahun 70% itu betul-betul bisa terwujud. Walaupun kita melihat bahwa di beberapa wilayah saat ini sudah mencapai dosis di atas 100% seperti DKI, kemudian di IE, APRI yang juga mendekati 90%. Namun tentunya ada disparitas di beberapa wilayah yang saat ini masih di angka 30%, dan ini tentunya harus kita kejar sehingga target rata-rata 70% bisa tercapai. Alhamdulillah dari sinergitas dan soliditas seluruh rekan-rekan semua, kita melihat bahwa angka laju pertumbuhan COVID saat ini kita lihat di lapangan dalam kondisi yang semakin bisa terkendali. Positivity rate saat ini berada di angka 0,5 kalau tidak salah. Pertumbuhan produktif untuk pengembangan pertumbuhan dari COVID sendiri di bawah angka 1, sehingga tentunya ini adalah hasil kerja keras dari seluruh rekan-rekan semua yang terus melakukan strategi-strategi untuk bisa mengendalikan laju pertumbuhan COVID. Bagaimana rekan-rekan turun melaksanakan berbagai macam strategi vaksinasi, mulai dari
vaksinasi massal, kemudian vaksinasi door to door yang telah dilakukan sampai dengan pelosok-pelosok, vaksinasi mobile, dan beberapa macam strategi vaksinasi yang lain yang harapannya kita harapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat terjauh, terpencil, kemudian masyarakat rentan, dan tentunya masyarakat lansia yang memang memiliki potensi tinggi apabila terdampak dengan COVID-19 ini. Saat ini kita melihat bahwa secara umum bor kita sudah jauh di bawah WHO. Jadi kalau kita ingat di bulan Juli, bor kita rata-rata mendekati 90%. Kemudian bagaimana pada satu angka harian masuk menyentuh level 56.000, sehingga situasi yang ada pada saat itu rumah sakit sangat penuh, antrian begitu panjang. Setiap hari kita melihat saudara-saudara kita yang keluar dari ruang-ruang jenazah karena memang tidak terselamatkan. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa terkendali, dan itu adalah berkat kerja keras dan sinergitas seluruh masyarakat, utamanya rekan-rekan TNI Polri yang jadi garda terdepan. Sekali lagi tentunya saya berikan apresiasi dan aplaus tinggi-tingginya untuk rekan-rekan. Tentunya angka-angka yang saat ini sudah kita capai dengan menurunnya BOR yang saat ini jauh di bawah angka-angka yang dulu pada saat kita terjadi lonjakan. Kalau WHO saat ini di 5%, maka saat ini kita sudah jauh di bawah itu, ada yang 3%, dan tentunya ini akan terus kita kendalikan. Sementara dengan turunnya angka-angka tersebut, tentunya aktivitas masyarakat saat ini sudah mulai dilaksanakan. Level assessment tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga aktivitas masyarakat mulai bisa dilaksanakan, karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi, hampir semuanya minus, dan alhamdulillah saat ini dengan vaksinasi yang dilaksanakan dan kemudian angka-angka yang sudah turun, maka pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai baik. Kuartal kedua kemarin kita bisa di angka 7, dan kita harapkan kuartal ketiga kita bisa bertahan di angka 4 ataupun 5. Dan saat ini terkait dengan penanganan laju pertumbuhan COVID, kita berada di posisi nomor 1 di Asia Tenggara, dan ini tentunya harus kita pertahankan. Seiring dengan hal tersebut, tentunya beberapa aktivitas kegiatan juga kita laksanakan. Beberapa waktu yang lalu kita berhasil melaksanakan kegiatan PON ke-20 di Papua, dan kita semua pada saat itu tentunya khawatir pasca PON pasti akan ada laju meningkatkan, dan alhamdulillah dari jumlah yang terkonfirmasi positif pada waktu itu kurang lebih 160-an ya, tapi sampai sekarang ini semuanya bisa kemudian dikarantin dan sembuh, dan pada saat dilaksanakan testing dan tracing sampai saat ini kita lihat bahwa angka COVID-nya tidak terjadi lonjakan yang berarti, dan ini tentunya
bagian dari kerja keras kita. Yang harus kita waspadai adalah saat ini assessment level telah dilaksanakan dari yang tadinya level 4, banyak yang saat ini berada di posisi level 3, level 2, dan bahkan beberapa wilayah berada di level 1. Artinya kecenderungan dengan menurunnya level aktivitas masyarakat tentunya perlahan-lahan kembali seperti normal. Namun tentunya yang harus selalu kita ingatkan bahwa saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi COVID yang serba tidak pasti. Saya ingatkan di beberapa negara saat ini angkanya masih terus mengalami peningkatan. Di Inggris angkanya saat ini meningkat. Kurang lebih 3 bulan ini angkanya masih cukup tinggi. Di negara-negara tetangga kita juga mengalami hal yang sama. Sehingga keberhasilan yang tadi kita capai tentunya jangan membuat kita menjadi lemah. Oleh karena itu akselerasi vaksinasi harus terus dilaksanakan. Aktivitas masyarakat mulai kita longgarkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan. Namun di satu sisi kewaspadaan, kehati-hatian tetap harus kita jaga. Caranya adalah bagaimana agar pelaksanaan prokes betul-betul bisa dilaksanakan secara kuat. Karena kecenderungan kita begitu diberikan kelonggaran maka kecenderungannya relaksasinya kemudian menjadi terlalu cepat. Kita lihat hampir di beberapa tempat kedisiplinan untuk melaksanakan prokes sudah jauh menurun. Dan ini tentunya yang harus terus-menerus kita ingatkan. Apalagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, di mana ada risiko terjadi lonjakan COVID. Apalagi saat ini ada varian baru, kalau tidak salah namanya AY42. Jadi ini adalah jenis varian baru yang kita lihat tingkat pertumbuhannya cukup tinggi setelah varian Delta. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Di bulan November Indonesia sudah mulai melaksanakan kegiatan internasional. Di Mandalika kita akan membuka kegiatan Superbike yang akan dihadiri kurang lebih 19 negara. Kemudian berikutnya di bulan November juga di Bali akan ada kegiatan olahraga bulu tangkis yang kemungkinan ini juga kalau kita lihat daftarnya dibuka untuk 32 negara. Artinya di satu sisi kita sudah mulai bisa melaksanakan event internasional, tapi di sisi lain kita juga harus waspada bahwa ketidakpastian dan kewajiban kita untuk terus-menerus waspada terhadap meningkatnya laju COVID harus betul-betul kita antisipasi. Pembukaan gerbang-gerbang internasional tentunya harus diikuti dengan SOP yang kuat sehingga kita yakin bahwa wisatawan yang masuk, kemudian masyarakat asing yang masuk ke Indonesia dalam kondisi betul-betul sudah melalui SOP untuk meyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi terkendali. Ini tentunya menjadi tantangan kita ke depan. Apalagi di tahun depan kita akan melaksanakan kegiatan G20. Artinya laju pertumbuhan COVID sampai dengan akhir tahun dan awal tahun nanti menjadi salah satu kunci apakah kegiatan tersebut akan sukses atau tidak. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu khususnya bagi seluruh rekan-rekan yang berada di wilayah yang saat ini tergabung, tolong ini betul-betul dikuatkan, sinerginya dikuatkan untuk bagaimana akselerasi terus ditingkatkan untuk mencapai 70%, tapi di satu sisi
kita harus ingat bahwa pengendalian penegakan aturan terkait dengan prokes juga menjadi salah satu kunci agar laju pengendalian COVID ini betul-betul bisa dikendalikan dengan baik. Karena itu saya ingatkan terus kerja keras di lapangan, karena memang saat ini kita masih menghadapi tantangan tersebut. Angka COVID yang masih fluktuatif khususnya di beberapa wilayah. Kemudian ada sedikit peningkatan di 105 kabupaten kota, yang ini juga harus kita waspadai. Apabila kita tidak hati-hati, ini juga menjadi potensi untuk meningkat kembali. Jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Dan kuncinya adalah bagaimana kita betul-betul bekerja keras untuk menegakkan prokes di satu sisi, bagaimana akselerasi vaksinasi harus kita capai. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh AKABRI 90, dan kita harapkan ke depan sinergitas dan soliditas TNI Polri akan semakin kuat untuk Indonesia maju, untuk Indonesia tangguh, untuk Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Kapolri dan para hadirin yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Panglima TNI. Kepada yang terhormat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang saya hormati Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya. Hadir juga di sini Bapak Bupati Tangerang, Ketua Aprindo, para pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri, para pejabat Forkompimda yang hadir secara virtual di 34 provinsi. Hampir 2 tahun kita menghadapi cobaan, yaitu bencana non-alam yang namanya pandemi COVID-19. Dampak yang paling dirasakan adalah dari sisi kesehatan dan sosial perekonomian. Oleh sebab itu, tepat sekali saat ini AKABRI 90, darat, laut, udara, dan kepolisian untuk melaksanakan vaksinasi di 34 provinsi dan melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako. Vaksinasi digunakan untuk melindungi masyarakat supaya tidak terpapar COVID-19. Dan pembagian sembako juga diperuntukkan bagi masyarakat yang secara langsung terdampak. Dan saya memberikan apresiasi kepada Angkatan 90, AKABRI 90, yang dalam kegiatan ini dipusatkan di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Karena seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa Kabupaten Tangerang capaian vaksinasinya masih di bawah 70%. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan sampai dengan 70% terus kita lakukan. Termasuk yang menjadi perhatian adalah di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Papua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ciri pengendalian COVID-19 itu ada di kebersamaan. Kebersamaan antara Pemda, TNI, Polri,
Dinas Kesehatan, BKKBN, dan seluruh stakeholder yang ada. Dalam melaksanakan strategi nasional harus bersama-sama. Baik itu penegakan 3M, 3T, dan vaksinasi. Saat ini sebetulnya kita sudah melaksanakan suatu kegiatan secara semesta. Jadi kalau kita meminjam terminologi militer adalah perang semesta, karena sudah melibatkan seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder untuk mengendalikan COVID-19. Dan seperti yang disampaikan Bapak Kapolri tadi, capaian kita sudah sekian juta, kemudian dampaknya sudah ada. Ini adalah bagian dari perang semesta. Dan ciri khas dari operasi atau perang semesta itu adalah persatuan dan kesatuan. Dan gagasan ini sudah dilaksanakan oleh Akabri 90. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terus melaksanakan kegiatan antara TNI, Polri, dan masyarakat, dan seluruh stakeholder. Karena dengan persatuan dan kesatuan, apa yang kita hadapi, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Namun kita harus taat, samina wa atona, mendengar dan ikuti. Itu kuncinya. Dan saya merasa bangga dengan rating 90 karena tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sinergi antara TNI dan Polri dengan masyarakat, dengan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Dan insya Allah program pemerintah di akhir Desember 2021 70% target bisa tercapai, dan November ini harus 50%, sehingga kegiatan nanti Nataru, wilayah aglomerasi, tujuan wisata, tempat-tempat mudik semua sudah 70% tercover oleh vaksinasi. Sehingga apa yang kita takutkan nantinya adanya gelombang ketiga, insya Allah dengan persatuan dan kesatuan, kerja keras, sinergi TNI, Polri, dan masyarakat, insya Allah gelombang ketiga yang tidak kita harapkan tidak akan datang. Sekali lagi, rating 90, Akabri 90, saya mengucapkan terima kasih. Adik-adik politik 90 memang hebat. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, sinergi TNI dan Polri terus dijaga. Kunci untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, kedaulatan hanya pada persatuan dan kesatuan. Jaga sinergi TNI dan Polri, termasuk seperti event-event seperti saat ini, yaitu melaksanakan vaksinasi dan melaksanakan bakti sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Panglima TNI di acara pagi ini. Para hadirin yang terhormat, sekarang kita akan menyaksikan secara langsung penyerahan santunan dari Akabri 90 kepada keluarga anggota TNI Polri yang ditinggalkan karena pandemi COVID-19. Kami persilakan kepada penerima santunan ada Ibu Sudi Priyatmi yang merupakan istri almarhum Letkol Sus Anggit Suwondo, lulusan Akademi Angkatan Udara 1996. Kemudian ada Ibu Diana Sigit Agung yang merupakan istri almarhum Kolonel Laut Sigit Agung Wibowo, lulusan Akademi Angkatan Laut 1990. Yang juga penerima adalah Ibu Anda Dwi Suseno yang merupakan istri almarhum Kombes Pol Nokrandus Dwi Suseno, Akpol 1989. Ada Ibu Piantun yang merupakan istri dari almarhum Sertu Kasmin, anggota Kodim 0510 Tiga Raksa, Tangerang. Dan pemirsa dan hadirin yang kami hormati, kami undang Bapak Panglima TNI untuk menyerahkan santunan
Dan kemudian kami undang juga yang terhormat Bapak Kapolri, perwakilan dari Akabri 90 dari TNI, dan juga kami undang dengan hormat perwakilan Akabri 90 dari Polri untuk memberikan santunan di pagi hari ini kepada para penerima. Ya, langsung kita boleh berikan tepuk tangan. Ini adalah penyerahan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kita akan lakukan foto bersama. Mohon izin Bapak Kapolri, Bapak Panglima, dan juga Angkatan 90 untuk foto bersama. Baik. Oke, kita langsung lihat kebersamaan dari keluarga yang ditinggalkan selama pandemi yang merupakan anggota TNI dan Polri. Dan selanjutnya para hadirin yang kami hormati, kami minta kepada Bapak Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri untuk tetap di tempat, karena kita akan menyerahkan bantuan kendaraan kepada pondok pesantren dan panti asuhan secara virtual. Oke, kita akan lihat di layar besar yang ada di depan kita ini. Ada pondok pesantren dan juga ada panti asuhan yang akan menerima kendaraan. Yang pertama kami persilakan Bapak Panglima TNI untuk memberikan secara simbolis bantuan kendaraan kepada panti asuhan. Terima kasih abadi. Baik, boleh langsung diserahkan Bapak Panglima TNI secara virtual. Terima kasih dan diterima langsung oleh panti asuhan. Terima kasih abadi. Dan di sana sudah ada Bishop Dr. Fasaro Zenrato MPDK. Kita sapa dulu Bapak Bishop Dr. Fasaro. Selamat pagi Bapak Fasaro. Baik, boleh diberikan waktu untuk mengucapkan terima kasih. Baik, kami berikan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada bantuan kendaraan dari Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri di sini. Kami keluarga besar Panti Asuhan Terima Kasih Abadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang kami hormati Panglima TNI Republik Indonesia dan kepada Kapolri Republik Indonesia yang penuh kasih memberkati Panti Asuhan Terima Kasih Abadi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak yang melihat kebutuhan di panti asuhan. Baik. Kami juga menyampaikan banyak hal yang kami katakan panti asuhan yang hari ini merupakan mewakili seluruh panti asuhan yang ada di Indonesia, bukan karena kami terlalu baik, tetapi mungkin ini saatnya bagi kami untuk mewakili Panti Asuhan Terima Kasih Abadi. Sekali lagi saya sebagai pimpinan Panti Asuhan yang sekaligus Bishop Gereja Tuhan di Indonesia, Dr. Fasaro Zenrato, merupakan satu hal yang kami tidak duga. Kami terpilih untuk mewakili Panti Asuhan seluruh Indonesia. Sekali lagi dengan rendah hati kami sampaikan terima kasih. Semoga TNI Republik Indonesia, Polri Republik Indonesia semakin tangguh menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi di negeri kita, dan kesatuan di bangsa ini. Warga seluruh Panti Asuhan mendoakan supaya Panglima TNI dan jajarannya dan Polri dan jajarannya, kami tetap berharap semakin tangguh untuk membawa negeri ini semakin kuat menghadapi serangan baik dari dalam dan juga dari luar. Baik, Kami boleh telah kita percaya. berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fasaro. Dan selanjutnya para hadirin, kami persilakan Bapak Kapolri untuk memberikan secara virtual satu kendaraan kepada pesantren Subuh Salam. Boleh diberikan langsung. Terima kasih Bapak Kapolri. Dan di sana sudah ada Haji Esmin Pulungan. Kepada Bapak Esmin Pulungan,
kami berikan waktu untuk mengucapkan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Subulus Salam Sarumaincat, Kecamatan Petaropan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP, dan kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI, dan kepada seluruh alumni Akabri Angkatan 90 atas bantuan kendaraan roda 4. Doa kami kepada seluruh alumni Angkatan 90, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan, memberikan tenaga, kesabaran, membawa Indonesia kuat, membawa Indonesia sehat. Doa kami semoga Bapak dapat menjalankan tugas dan sukses selalu dalam kesehariannya dalam bertugas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi para penerima. Terima kasih Bapak Jasmin dan juga Bapak Fasaro. Sehat selalu. Dan terima kasih Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Semoga bantuan yang baru saja diterima oleh pihak penerima ini bisa bermanfaat maksimal bagi masing-masing penerima. Dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan dialog interaktif dengan sejumlah Pangdam dan juga Kapolda yang sudah standby dari sejumlah lokasi di Indonesia. Boleh kita lihat dulu di layar di depan kita ini. Kita akan mengecek Wakapolda Jawa Timur, ada Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo yang juga saat ini didampingi Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri di Surabaya. Bapak Wakapolda, selamat pagi Bapak Wakapolda. Oke, boleh ya. Sepertinya di sana lagi mengecek mikrofon. Kita coba sekali lagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, kami sudah bisa mendengarkan. Kami persilakan dengan hormat Bapak Panglima TNI untuk berdialog langsung dengan Wakapolda Jawa Timur. Pak Wakapolda Jawa Timur dan Siap, Bapak Panglima. Bapak Ketua KPK yang saya hormati dan rekan-rekan alumnus Akabri tahun 90 yang benar-benar hebat dan saya banggakan. Pak Wakapolda, sesuai dengan program Bakti Akabri 90, yaitu melaksanakan vaksinasi dan bakti sosial di Jawa Timur, wilayah mana saja yang menjadi konsentrasi dari kegiatan ini? Kami silakan. Siap, terima kasih Bapak Panglima, yang saya hormati Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Yang pertama kami laporkan, hari ini kami didampingi Bapak Ketua KPK dan rekan-rekan dari TNI sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Tetap Jawa Timur, sinergitas TNI Polri masih kita jaga Bapak. Yang kedua terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Penanganan yang kita utamakan adalah aglomerasi Surabaya Raya, kemudian Malang Raya. Dan kami laporkan ke Bapak Panglima, alhamdulillah sampai hari ini untuk vaksinasi di Jawa Timur untuk vaksin pertama hampir 60% Bapak. Yang kedua untuk vaksin kedua kurang lebih 35%. Kemudian kami laporkan untuk perkembangan COVID-19 di Jawa Timur, alhamdulillah juga Bapak, untuk per tanggal 25 kemarin penambahan COVID aktif
35 dari 42 juta penduduk Jawa Timur. Kemudian untuk kasus aktif 527 yang sekarang per hari tanggal 26 ini Bapak. Kemudian pelaksanaan vaksinasi yang kita laksanakan, alhamdulillah kita di Jawa Timur, TNI dan Polri bisa memberikan kontribusi kepada Jawa Timur per hari kurang lebih 45 sampai 50 ribu, sehingga ini bisa menambah percepatan menuju herd immunity di wilayah Jawa Timur. Demikian Bapak Panglima. Terima kasih banyak Pak Wakapolda. Dalam kegiatan ratas memang untuk Jawa Timur yang sering kita bahas adalah Malang Raya. Jadi concern untuk vaksinasi Malang Raya tepat untuk mencapai 70% capaian. Dan berikutnya adalah mumpung saat ini rating AKABRI 90 juga sedang melaksanakan bakti ke-31, concern ke remaja usia 12 sampai 19 tahun karena untuk bekal melaksanakan PTM terbatas. Dan yang kedua adalah untuk ODGJ supaya dilaksanakan vaksin, karena ODGJ biasanya akan jalan-jalan kemana-mana. Nah, yang kita takutkan nanti akan menularkan virus COVID-19. Terima kasih banyak, selamat bertugas Bapak Wakapolda. Salam untuk seluruh adik-adik saya rating angkatan ke-90. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Bapak Panglima. Salam presisi. Baik, terima kasih Bapak Wakapolda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan ke Sulawesi Selatan. Di sana sudah ada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Bapak Maijen Muhammad Syafi'i Kasno SH, langsung dari Makassar. Kita akan menyapa. Halo Bapak Pangdam, selamat pagi. Baik, suaranya kita cek sekali lagi. Selamat pagi Bapak Pangdam, salam sehat. Oke, sepertinya kita masih menunggu secara teknis untuk suaranya. Kita cek sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Pangdam. Selamat siang Mbak. Oke, sudah siang di sana. Baik, kami persilakan dengan hormat Bapak Kapolri untuk langsung berdialog dengan Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Pangdam dan tentunya seluruh AKABRI 90 yang ada di Makassar. Saya lihat juga ada Pak Kapolda dan Pak Gub. Terima kasih. Silahkan, barangkali ada yang akan diinformasikan dan dilaporkan. Di sini ada Pak Panglima, pejabat utama Mabes TNI, Mabes Polri yang mendengarkan langsung bagaimana terkait dengan progres yang akan dilaporkan terkait pengendalian COVID yang dilaksanakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara gelar 90 Bakti untuk Negeri. Kami laporkan pada hari ini jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan vaksinasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat pada hari ini jajaran TNI melaksanakan vaksin terhadap 10.950 orang, dan untuk jajaran Polda Sulawesi Selatan ini melaksanakan dengan jumlah 7.386 orang. Kami laporkan juga hadir bersama kami PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda dan Kabinda Jawa Timur serta Kasdif 3 Kostrat, yang mana pada saat ini
jajaran Kodam 14 Hasanuddin telah melaksanakan vaksin di wilayah Sulawesi Selatan sejumlah 741.168 orang, dan untuk jajaran Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan vaksin sejumlah 704.056 orang, sedangkan jajaran Binda Sulawesi Selatan telah melaksanakan vaksin dengan jumlah 56.342 orang. Pada hari ini, dengan kegiatan vaksin yang kita laksanakan, kami saat ini kebetulan berada di Makassar. Kegiatan sedang berlangsung. Bersama dengan itu, juga kita melaksanakan pembagian sembako untuk masyarakat dengan jumlah 5.000 paket dan pemberian santunan kepada KBT dan keluarga Polri yang menjadi korban COVID sejumlah 34 orang. Demikian kami laporkan Bapak dari Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Pangdam. Jadi hari ini telah dilaksanakan salah satu strategi percepatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Akabri 90, dan beberapa kali kita melaksanakan kegiatan akselerasi vaksinasi dengan PEK gabungan TNI Polri atau Ikatan Alumni TNI Polri. Beberapa waktu yang lalu kita tembus di angka 2 juta sehari. Jadi harapan kita tentunya hari ini bisa tembus juga di angka 2 juta, dan kalau itu bisa berarti tentunya strategi ini akan terus kita pertahankan dan harapan kita terus ditingkatkan. Kemudian karena ini tersambung dengan beberapa provinsi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Forkominda, Pak Pangdam, Pak Gub ataupun Pak Wagub, serta Pak Kapolda, serta seluruh jajaran Dinkes, seluruh relawan, dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan vaksinasi. Kita memiliki target bahwa di akhir tahun 70% vaksinasi harus bisa tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Panglima, November ini diharapkan 50, dan kemudian terus naik progresnya sehingga di akhir tahun tercapai 70%. Walaupun kita semua melihat bahwa angka-angka saat ini sudah mulai terkendali, jadi sangat jauh dibandingkan dengan kondisi pada saat terjadi lonjakan COVID saat itu. Namun demikian, saya selalu ingatkan, dan ini sempat menjadi arahan dari Bapak Presiden, antisipasi terkait dengan adanya Nataru, karena biasanya terjadi lonjakan fluktuasi peningkatan itu pada saat hari libur. Beberapa waktu yang lalu kita menghadapi lonjakan pasca hari libur, dan tentunya kita juga harus mengantisipasi. Oleh karena itu dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan. Akan ada upaya-upaya harapan kita untuk bisa mengurangi tingkat mobilitas. Kurang lebih 19 juta dari hasil survei Kementerian Kesehatan yang akan melaksanakan kegiatan, apakah itu mudik ataukah itu berlibur, dan ini tentunya adalah angka yang harus diwaspadai. Ini akan ada peraturan-peraturan yang nanti akan digunakan untuk melakukan pembatasan-pembatasan, sekaligus juga meningkatkan prokes yang ada. Angka-angka tolong ini juga diantisipasi. Kemarin juga bisa disampaikan 105 kota kabupaten sudah mulai ada peningkatan. Tolong untuk segera dievaluasi kembali prokesnya. PTN di beberapa wilayah muncul klaster-klaster. Ini juga tolong
dievaluasi lagi apakah prokesnya sudah betul-betul dilaksanakan atau belum, khususnya di kantin, khususnya di tempat parkir ataupun tempat-tempat lain yang terjadi interaksi. Vaksinasi untuk PTN tentunya harus semakin ditingkatkan dan dipercepatkan sehingga klaster baru tidak muncul. Jadi ini yang saya harapkan untuk ke depan kita harus jaga, akselerasi ditingkatkan, prokesnya dikuatkan karena kegiatan masyarakat sudah mulai longgar, dan ini kalau kita tidak waspada, ledakan khususnya setelah Nataru ini kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi. Jadi sekali lagi terima kasih khususnya pada seluruh rekan-rekan senior saya angkatan 90 yang telah melaksanakan kegiatan akselerasi vaksinasi hari ini, gelar AKBRI 90, dan harapan kita hari ini bisa tembus kembali di angka minimal 2 juta bagaimana target Bapak Presiden. Kita harus mampu minimal 2 juta sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dialog interaktif. Terima kasih Bapak Kapolri. Dan selanjutnya kita ke Sumatera Utara. Di sana sudah ada Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol RZ Pancaputra, langsung dari Medan. Selamat pagi Bapak Kapolda Sumatera Utara. Salam sehat. Selamat pagi Mbak, salam sehat. Baik, kami undang untuk Bapak Panglima TNI langsung menyapa Bapak Kapolda Sumatera Utara. Pak Kapolda yang saya hormati, saya lihat ada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan dari Bida. Terima kasih banyak. Saat ini Sumatera Utara untuk targetnya sudah tercapai dan mudah-mudahan bisa dipertahankan. Di November ini rata-rata sudah 50% Pak Kapolda, karena target itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dan akhir Desember nanti 70%. Untuk saat ini concernnya di wilayah mana saja Pak Kapolda? Silakan. Terima kasih Bapak Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta pejabat utama pendamping, pimpinan KPK, hadirin dan undangan sekalian, dan terlebih khusus rekan-rekan abiturian AKBRI 90 yang kami banggakan. Pertama-tama kami sampaikan dari Sumatera Utara, bersama-sama saat ini salam dari Sumatera Utara, salam integritas dan salam presisi. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, khusus untuk wilayah Sumatera Utara sebagaimana tadi Bapak Panglima sampaikan, sudah mencapai rata-rata capaian vaksin 50%. Dari data yang ada, masih terdapat beberapa kabupaten kota yang capaian vaksinnya masih berada 40%, kurang lebih 10 kabupaten. Ini berada di kabupaten-kabupaten yang terpencil dan cukup jauh seperti Nias, Labuan Batu Utara, dan beberapa kabupaten lainnya. Khusus untuk mencapai target sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden 70%, kami bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah dan sinergitas TNI Polri berupaya menambah dukungan vaksin dengan mengajak kolaborasi organisasi kemasyarakatan sebagaimana juga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Hari ini kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 126.000 yang kami laksanakan penyuntikannya terhitung mulai tanggal 23 dan berakhir besok tanggal 27 Oktober 2021. Kegiatan vaksin kami arahkan dan maksimalkan untuk mencapai target 70%, khususnya di wilayah-wilayah yang tertinggal seperti Nias Utara, Nias Barat, dan beberapa kabupaten lainnya di Labuan Batu. Selain itu, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, kami juga bersama-sama TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah pada kegiatan vaksinasi gelar AKBRI 90 kali ini berupaya mencapai dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk memaksimalkan capaian target
khususnya kepada kaum lansia, remaja, dan anak-anak disabilitas dan yang mengalami gangguan jiwa. Dalam kegiatan ini kami terus laksanakan, dan hari ini di lapangan GOR Universitas Sumatera Utara saat ini kita mencapai target sasaran 5.100. Sasaran terdiri dari pelajar, kemudian anak-anak difabel, lansia. Kami laporkan kepada Bapak Panglima, strategi juga yang kita lakukan di Sumatera Utara adalah dengan melaksanakan jemput bola, mendatangi tempat-tempat lansia sebagaimana yang ada di layar. Ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Segulu. Ini kami lakukan untuk memaksimalkan capaian target khususnya kepada lansia, dan ini kegiatan secara live Bapak Panglima, dan berkenan Bapak Panglima dapat menyapa petugas-petugas di lapangan. Insya Allah Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, sinergitas TNI di wilayah Sumatera Utara bersama pemerintah daerah akan terus memaksimalkan capaian target vaksinasi. Insya Allah sebelum akhir tahun ini sudah mencapai 70% di wilayah Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Bapak Panglima TNI, dan kami mohon arahan dan dukungan selalu. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Pak Kapolda. Saya optimis dengan perencanaan Bapak Kapolda, karena kunci pengendalian COVID-19 adalah kebersamaan. Saya lihat Bapak Gubernur, kemudian Bapak Wali Kota, Bapak Kapinda, semuanya terlihat, sehingga target 70% insya Allah tercapai. Terima kasih banyak Bapak Kapolda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima dan juga Bapak Kapolda Sumatera Utara yang telah bergabung. Tentunya kita baru saja menyaksikan update dan perkembangan kegiatan yang telah dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia. Sangat luar biasa. Pak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI mengatakan bahwa memang kita harus optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan para hadirin yang kami hormati, kita sudah berada di penghujung acara pagi hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Dan yang kami hormati seluruh tamu yang telah hadir pada pagi hari ini. Demikian rangkaian acara 31 tahun gelar AKB 90 Mengabdi untuk Negeri. Saya Julita telah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.